Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Sahabat darah muslim yang dirahmati Allah, untuk video kali ini kita akan menyimak kisah-kisah para sahabat Nabi. Kesempatan kali ini kita akan menyimak kisah dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bagian yang pertama yang akan dibawakan oleh Ustaz Khalid Basalamah. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka mereka lah orang-orang yang mendapatkan nikmat. Allah berikan nikmat dan Allah gabungkan mereka bersama dengan para nabi-nabi. Dan kata para ulama tafsir, nabi-nabi memiliki tempat di Firdaus, surga Firdausil A'la yang tertinggi. Lalu Allah SWT sebutkan, ya, selain nabi-nabi yang akan mencapai dari itu adalah orang yang datang setelah nabi, minan nabiyyin langsung was-siddiqin, dan orang yang membenarkan semua dan yakin serta bangga dengan itu. Memang kita bangga. Dan ini memang ikhwas sekalian, saya pilih tema ini luar biasa. Saya dapatkan krisis kebanggaan muslimin sekarang terhadap agama mereka. Kita lihat seorang muslim tidak ada bedanya dengan orang kafir dari sisi pakaiannya, dari sisi cara bicaranya, tata bicaranya, makanan, jenis makanannya, usahanya. Berapa banyak orang subhanallah tidak bisa dibedain dari penampilannya antara muslimah dengan non muslim, muslim dengan muslimah. Padahal kalau kita datangkan seseorang Nasrani laki-laki, kita berikan kepada dia kopi atau baju koko atau sebuah simbol Islam misalnya, pakaiannya. Kemudian kita datangkan seorang Nasrani laki-laki yang lain, lalu tanya dia agama apa orang itu, spontan dia akan mengatakan muslim karena ada simbolnya. Kalau orang siddiq, dia yakin bahwasanya pakaian ini yang Allah katakan walibasut taqwa dzalika khair, ini pakaian yang ada simat, ada contoh, ada ciri ketakwaan adalah yang paling baik. Orang tahu, oh ini orang dekat dengan Allah. Dan saya yakin subhanallah, orang kalau menggunakan baju koko dengan kopiah, kalaupun ada perempuan nakal, ya, yang biasa mengganggu laki-laki, dia tidak akan berani mengganggu orang itu karena pakaiannya. Lalu kenapa kita lari dari pakaian itu? Kita malah tidak bangga. Berapa banyak orang subhanallah muslimin, ya, atau kita datangkan misalnya perempuan Nasraniyah, ya, suruh pakai jilbab 5 menit saja, panggil Nasraniyah perempuan yang lain, tanya orang itu agama apa, maka dia akan mengatakan itu muslimah, ada simbol. Tapi syaitan menghiasi sebagian orang yang tidak punya sifat siddiqah, nggak ada sifat siddiqnya ini dalam dirinya, maka syaitan mengatakan untuk apa kau pakai jilbab. Maka tidak ada bedanya antara dia dengan wanita kafirah, sama saja. Cuplikan yang selalu dilihat, didengar oleh kupingnya, ditatap oleh matanya, semuanya berbau orang-orang non muslim. Film-filmnya semua Hollywood, Bollywood, dan yang semua berhubungan dengan tontonan terhadap aurat, lagu-lagu yang menjauhkan dia dari Al-Quran, semuanya jauh, semuanya jauh. Cerita-cerita kosong, balas dendam, narkoba, mencuri istrinya orang lain, dan beragam macam hal, perselingkuhan dan seterusnya. Ini yang menjadi simbol di rumah orang-orang Islam sekarang. Tidak ada pengajian, tidak ada tilawah Al-Quran. Lalu kemudian mereka mau mengkhayal anaknya hafal Quran. Dari mana ikhwah dan akhwat sekalian? Dia sendiri nggak pernah sentuh Al-Quran, nggak pernah dengar ceramah di rumah. Yakin ikhwah sekalian, kalau antum yakin di majlis ilmu bisa menambah iman, bisa mengingatkan kita kepada Allah Azza wa Jal, bisa membuat kita rindu dengan akhirat, bisa tahu tentang surga, bisa tahu tentang neraka, dan kita khawatir tentang neraka tersebut, lalu kenapa tidak sepanjang hidup kita seharian itu diisi dengan hal tersebut? Sayangnya rumah-rumah umat Islam sekarang ada Al-Quran itu kalau ada kematian, malah sebenarnya tidak ada Al-Quran dalam sunnah Nabi SAW dibaca pada saat kematian. Sebaliknya mereka lakukan hal tersebut dalam masalah ekonomi, riba, ya, gharar, semuanya, kezaliman, manipulasi yang dilarang oleh Nabi SAW, dilarang oleh agama, tapi dilakukan. Alasannya apa? Boleh buat Ustaz, nggak ada jalan lain.
Lalu antum depan Allah Azza wa Jalla juga akan katakan itu pada hari kiamat, pada saat dihisab, nggak ada jalan lain, lepaskan diri dari situ. Ya, harus yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Ini akan kita titik beratkan 2 jam ke depan ikhwah, bagaimana memunculkan sifat siddiq dalam hati kita dan mempelajari dari orang yang nomor 1 dalam sifat siddiq, Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang luar biasa dalam masalah seperti ini. Apapun yang Allah dan Rasulnya katakan tidak ada keraguan, pasti benar, dan itu menjadi simbol kehidupannya. Langsung, tidak ada keraguan dalam masalah itu. Masalah politik sudah dijelaskan dalam Islam, harus orang alim, harus orang yang faham agama Allah, yang tahu halal haramnya Allah, baru jadi pemimpin. Mana pernah pemimpin negara kita ada orang yang alim? Ya, padahal Nabi SAW mengatakan apa? Al ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Emang sudah begitu. Nabi-nabi ini pemimpin manusia. Sekarang kalau ada kiai, ada ustadz, ada dai dicalonkan jadi presiden, disorotin oleh masyarakat. Untuk apa dai menjadi masuk di politik? Subhanallah. Lalu kalau bukan ustadz atau ada dai atau ulama yang memimpin anda, siapa yang akan pimpin anda? Orang-orang fasik seperti sekarang yang membiarkan tempat kemaksiatan terbuka, pelanggaran-pelanggaran agama Allah dilakukan, riba merajalela mencekik lehernya umat-umat Islam, anak-anak muslimah dan muslim kita yang akhirnya terbengkalai, dipaksanya ini dan dipaksakan itu, dan seterusnya, gitu kan? Maka ini keliru sekali. Bukankah Nabi SAW datang ke Madinah lalu menjadi pemimpin pada saat beliau datang dan beliau menobatkan diri menjadi raja sekalian Nabi di Madinah, karena beliau adalah seorang yang paling alim, tahu halal haramnya Allah? Bukankah Nabi SAW wasiatkan Abu Bakar radhiyallahu anhu penggantinya setelah beliau adalah orang yang paling alimnya sahabat, paling tahu halal haramnya Allah? Bukankah Abu Bakar menulis wasiat pada saat mau meninggal mengatakan, aku meninggalkan wasiat yang manusia yang paling bertakwa sama Allah dan paling paham halal halalnya Allah adalah Umar bin Khattab? Bukankah Umar bin Khattab lalu menunjuk Uthman bin Affan? Bukankah Uthman dan masyarakat Madinah akhirnya akhirnya menunjuk, ya, masyarakat Madinah menunjuk Ali setelah itu karena dianggap orang yang paling alim setelah Uthman, dan seterusnya. Kita lihat bagaimana Khulafaur Rasyidin menunjukkan adalah ulama. Ya. Apa kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Al-Hakim? Sayati umara'u sufaha. Akan datang nanti sepeninggalku adalah pemimpin-pemimpin yang sangat sufaha. Sufaha itu jamak daripada safih. Dan orang Arab ini ikhwan menyebutkan kata-kata safih itu kalau bodohnya super bodoh. Namanya. Kalau jahal itu artinya bodoh masih ada pinternya, tapi kalau safih itu artinya bodoh yang tidak ada ditahu apa-apa, orang yang tidak tahu, tidak ada informasi apapun dengan dia. Maka apa kata Nabi SAW? Akan datang pemimpin-pemimpin yang sufaha, yang bodohnya luar biasa. Kenapa Nabi SAW katakan bodoh? Beliau lanjutkan hadis yang mengatakan, umara'u la yahtaduna bihaddi wa la yastannuna bisunnati. Pemimpin-pemimpin yang tidak akan pernah mengambil petunjuk dariku, nggak mau nunjuk oleh Nabi Muhammad SAW, tidak mau tahu halal haramnya Nabi SAW. Nabi SAW ya seorang Nabi Muslim, ya sudahlah, saya juga Muslim, tapi nggak hubungannya dengan politik saya. Subhanallah. Ya. Lalu siapa yang anda jadikan patokan? Belanda, Inggris, negara-negara Barat, orang-orang kafir yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lahirlah sistem demokrasi yang akhirnya siapa yang paling banyak suaranya, siapa yang paling kuat, ya, orang masanya, maka dia yang menang walaupun dia bodoh. Subhanallah khalik, gitu kan? Ini luar biasa karena kita jahilnya, kita tidak tahu tentang apa yang diajarkan Nabi SAW dan kita tidak sidq, kita tidak mempercayai itu. Seakan-akan ragu, benar nggak Islam nih? Benar nggak Islam itu bisa ngatur politik? Padahal 1345 tahun kita memimpin dunia. Bagaimana anda masih ragu dengan masalah itu? Lalu kata Nabi SAW, wa yastannuna bisunnati, dan tidak pernah ngikutin sunnah-sunnahku. Kita lihat sekarang negara-negara Islam. Jadi kacau balau, jadi gampang semuanya diobrak-abrik, jadi gampang tak naik pemimpin, ya tidak ada opsi lagi. Ini atau itu, dua-duanya nggak baik, dua-duanya begini. Karena anda tidak kembali kepada sistem yang sebenarnya. Allah Azza wa Jalla sudah tuntunkan di dalam kitabnya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya dalam segala lini ikhwah, Al-Quran dan Sunnah di atas segalanya, Allah dan Rasulnya di atas segalanya, di atas politik, di atas ekonomi, di atas rumah tangga, di atas jabatan, di atas pendapatan, di atas segala-galanya. Itu baru dikatakan orang itu sidq, orang yang benar-benar yakin dan percaya penuh terhadap apa yang Allah dan Rasulnya turunkan. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka lah yang akan bersama diberikan nikmat kepada nabi-nabi dan orang-orang yang siddiq, orang-orang yang terpercaya tadi, dan syuhada, orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka lah sebaik-baik orang, ya, sebaik-baik orang. Ikhwah sekalian, demi Allah ikhwah, saya bersumpah di atas podium ini, kita ini umat yang terbaik
umat Islam, umat yang terbaik. Kita memiliki syariat yang paling sempurna dari Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Tidak boleh ragu dengan masalah itu. Kita tidak perlu agama lain. Kita tidak perlu dengan siapapun. Orang lain menjadikan umat Islam sebagai kiblat, iya. Tapi jangan kita yang berkiblat dengan mereka. Karena mereka berkiblat pada hal-hal yang melanggar dan kufur kepada Allah pencipta langit dan bumi. Sementara kita ini di bawah tuntunan pencipta langit dan bumi. Bagaimana bisa seorang muslim ragu? Dan ikhwah sekalian, kita akan bacakan dalil bagaimana umat Muhammad SAW adalah umat yang terbaik, dan kita adalah umat memang yang mestinya memimpin dunia. Memang sudah begitu. Jadi tidak boleh ragu dengan masalah itu. Dengarkan ikhwah. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 110. Kalian umat Islam, umat Muhammad SAW adalah sebaik-baik umat yang telah dilahirkan untuk siapa? Untuk manusia akhir zaman, untuk seluruh manusia dari zaman Adam alaihissalam sampai hari kiamat. Kalian adalah sebaik-baik umat, artinya kalian pemimpinnya, kalian yang harus jadi patokan, kalian harus jadi panduan, kalian yang menjadi contoh bagi orang lain. Dan kalian, sifat kalian adalah kalian selalu menyeru kepada yang ma'ruf. Apa yang Allah perintahin, selalu kalian bilang, gak bisa tuh karena Allah larang, bisa tuh karena Allah yang bolehkan. Selalu begitu. Rasulullah contohkan, Rasulullah gak contohkan. Itu sifatnya umat Islam. Menyeru kepada yang ma'ruf artinya yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian melarang kemungkaran yang Allah dan Rasulnya larang. Hanya itu patokannya. Wa tu'minuna billah, dan kalian meyakini sepenuhnya tentang keberadaan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Dan demikian pula kami menjadikan kamu, hai umat Islam, umat pertengahan. Tidak ada sesuatu yang berat sekali, tidak ada juga yang ringan sekali, di tengah-tengah. Sementara umat sebelum kita punya hal-hal yang berat. Kalau antum belum tahu, umat Nabi Musa alaihissalam itu kalau mereka berbuat dosa besar, taubatnya bukan kayak kita. Tobatnya kalau kita ini tinggal sesalin, tinggalin, selesai, nyesal, janji sama Allah tidak ulangin, diampuni dosanya. Kalau zaman Nabi Musa, Pak, kalau ada umatnya mengeluh, wahai Musa, saya baru berzina, saya baru buat dosa besar, apa kata Musa alaihissalam dalam surah Al-Baqarah? Faqtulu anfusakum, bunuh diri kalian. Berat itu, buat dosa tobatnya bunuh diri. Zaman dulu, umat Islam tidak seperti itu. Enggak seberat itu, ringan, lebih ringan. Tidak juga terlalu menggampang-gampangkan permasalahan. Lalu dikatakan agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kalian. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga dalam kitab tafsir, ada sebuah hadis yang mulia dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, pada hari kiamat nanti Nuh alaihissalam akan dipanggil oleh Allah, lalu dia menjawab, aku menjawab panggilanmu wahai Rabbku, aku penuhi panggilanmu. Allah bertanya, apakah engkau sudah menyampaikan risalah yang telah aku wajibkan terhadapmu? Nabi Nuh mengatakan, benar. Selama 950 tahun Nabi Nuh alaihissalam mendakwai kaumnya. Lalu umat Nabi Nuh ditanya oleh Allah, apakah Nuh sudah menyampaikan kepada kalian? Kata para ulama hadis, mereka sudah lihat neraka pada saat itu. Takut masuk neraka, apa jawaban mereka? Mereka menjawab, tidak ada seorang pun pembawa peringatan yang datang kepada kami. Artinya Nuh nggak benar nih, nggak pernah Nuh dampingin kepada kami. 950 tahun didakwai oleh Nabi Nuh alaihissalam. Allah bertanya kepada Nuh untuk menjelaskan posisi umat Muhammad SAW dan juga mendirikan hujjah, ya, agar umat Nabi Nuh tidak bisa lagi mengelak. Kata Allah SWT kepada Nuh, siapa yang menjadi saksi untukmu? Nuh menjawab, Muhammad dan umatnya. Maka umat Muhammad SAW pun semuanya datang, tidak terkecuali, bersaksi bahwa Nuh telah menyampaikan dan Rasulullah SAW menjadi saksi atas mereka sebagaimana Allah telah firmankan dalam Al-Quran. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kalian. Di dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW dari Jabir radhiyallahu anhu, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dengan sanad jayyid dan juga disebutkan dalam Al-Hafidh dalam Fathul Bari maksudnya.
Kata Nabi SAW, ketahuilah tidak ada seorang pun dari umat-umat sebelum kita, karena kita ini umat terakhir, gitu kan, kecuali karena nabi-nabi mereka sampaikan akan datang umat terakhir, nabinya paling sempurna, umatnya paling baik, paling banyak pengikutnya, paling pertama masuk surga, banyak kelebihan-kelebihan nanti. Lalu mereka kecuali berharap, semuanya berharap umat-umat sebelum kita, termasuk golongan kita ini, termasuk golongan kita umat Islam. Tidak ada seorang nabi pun yang didustakan oleh kaumnya kecuali kita adalah saksi-saksinya pada hari kiamat bahwasanya dia telah menyampaikan risalah Allah dan menasihati mereka. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi juga Ibnu Majah, dan ini dihasankan oleh Syekh Albani sebagaimana dijelaskan dalam footnote-nya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya kalian akan melengkapi 70 umat. Ya, kata para ulama hadis, maksudnya adalah ada 70 kelompok umat yang besar nanti pada hari kiamat. Dan kalian adalah yang melengkapi, yang paling banyak di antara 70 umat itu. Kalian adalah yang terbaik dan termulia bagi Allah. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi dari Anas, dan Syekh Albani mengatakan atau mensahihkan hadis ini, kata Nabi SAW, umatku ibaratnya hujan, tidak diketahui mana yang paling baik, apakah yang pertama atau yang terakhirnya. Maksudnya apa? Semuanya baik. Umat Islam ini semuanya baik. Selama mereka amalkan agamanya, maka mereka adalah yang terbaik. Tidak ada bedanya antara satu dengan yang lainnya. Juga kata Nabi SAW di dalam hadis yang sahih riwayat Abu Daud, Tabarani dan juga Hakim, Nabi SAW bersabda, umatku ini adalah umat satu-satunya yang dikasihani oleh Allah, tidak ada azab atas mereka di akhirat. Maksudnya orang-orang ya yang umat Islam ini umumnya, kata ulama hadis, sebelum mereka meninggal itu diberikan kesempatan untuk bertaubat, selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul orang yang masuk ke neraka nanti dari umat Islam ini umat-umat yang betul-betul menyimpang, benar-benar tidak mau bertaubat, tidak mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi azabnya akan datang di dunia dalam bentuk fitnah-fitnah, gempa bumi, pembunuhan, mungkin mereka dibunuh oleh orang-orang lain, dan wabah penyakit. Kemudian di dalam hadis yang lain juga diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari bahwasanya Nabi SAW bersabda, jika Allah Azza wa Jalla hendak merahmati suatu umat dari hamba-hambanya, niscaya dia mengambil atau mewafatkan nabinya sebelum mereka. Seperti Nabi Muhammad SAW wafat sebelum para sahabat umumnya, dia menjadikan nabi tersebut sebagai pendahulu di hadapan mereka sehingga bisa dicontohin. Jika Allah hendak membinasakan satu umat, niscaya dia Allah menyiksanya sebelum nabi mereka atau selama nabi mereka masih hidup. Allah membinasakan mereka sedangkan nabi mereka melihatnya, seperti kasus Nabi Nuh, Nabi Lut. Jadi dilihat, dia membuatnya tenang dengan kebinasaan mereka manakala mereka mendustakan dan menyelisihi perintahnya. Kemudian juga kelebihan umat Muhammad SAW yang lain adalah hadis disebutkan oleh Ibnu Majah dan Baihaqi, disahihkan oleh Syekh Albani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan umatku apa yang terbersit dalam hati mereka selama mereka belum melakukannya. Jadi kalau kita lagi sholat, kemudian ada bisikan-bisikan riya, bisikan apa saja, selama kita belum iyakan, maka tidak terhitung batal, gitu kan? Sebab semua ibadah pasti ada lintas bisikan setan ya. Kita mau sedekah, tuh orang puji, itu orang ini. Kita lagi sholat tuh, indahkan ada teman di sebelah kamu, kamu dipuji. Kita lagi berdoa seperti itu. Selama kita nggak iyakan, maka tidak ada masalah. Tapi kalau kita sudah iyakan, baru terjadi riya, itu mendapatkan dosa. Seperti itu. Allah SWT memudahkan bagi umat ini seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memaafkan umatku apa yang terbersit dalam hati mereka, maksudnya digoda oleh syaitan selama mereka belum melakukannya atau mengucapkannya, dan apa yang mereka dipaksa atasnya. Kalau dipaksa lakukan satu perbuatan, kalau tidak dia akan dibunuh. Seperti kasus Ammar bin Yasir ya radhiyallahu anhu, pada saat ayahnya dan ibunya Ammar dan Sumayyah dibunuh oleh Abu Jahal, maka Ammar masih kecil, umurnya 7 tahun, 8 tahun, ketakutan, disiksa sama Abu Jahal. Abu Jahal bilang, saya akan siksa kamu, saya tidak bunuh langsung sampai habis semua kulitmu, sampai kamu kesakitan luar biasa dan kamu mati tersiksa kalau kau tidak kufur kepada Muhammad. Maka kata Ammar, baiklah, apa yang kau mau wahai Abu Jahal? Kata Abu Jahal, dikatakan saya kufur kepada ya risalahnya Muhammad, kufur kepada kenabian Muhammad. Maka Ammar mengatakan, saya kufur kepada risalahnya Muhammad. Lalu Abu Jahal tidak puas, lewatlah unta betina. Lalu kata Abu Jahal, saya tidak akan lepaskan kau kecuali kau katakan unta ini Tuhanku.
Maka Ammar pun berkata, unta ini Tuhanku, baru dilepas. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu waktu lepas dari azab merasa menyesal, ya, terbebani hatinya. Kenapa tadi nggak sekalian biarin aja saya disiksa? Lalu dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, umur 7 tahun, 8 tahun ini luar biasa imannya. Lalu kata Ammar, ya Rasulullah, sambil nangis, bagaimana bisa ini? Saya tadi mengucapkan begini dan begitu ya Rasulullah, karena saya takut dibunuh. Kata Nabi SAW, wahai Ammar, kalau seandainya diulangin lagi kepadamu besok, ucapkanlah, selama memang bukan hatimu yang menginginkannya. Artinya memang dipaksa, gitu kan? Ini terlepas dari ini adalah sebuah hal yang tidak dihukum bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dari Anas dan dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami', kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Ta'ala telah melindungi umatku sehingga mereka tidak bersepakat di atas kesesatan. Artinya selama mereka berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, maka mereka insya Allah tidak akan sesat. Kemudian juga, ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad juga Nasai dari Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kami diberikan umat Islam ini 3 keutamaan, kata Nabi SAW, atas semua manusia. Yang pertama, saf-saf kami dijadikan seperti safnya para malaikat. Ya, jadi memang pengaturan saf salat itu dianjurkan seperti safnya malaikat, sebagaimana sabda Nabi SAW kepada para sahabat dalam hadis Bukhari Muslim, tidakkah kalian mengatur saf kalian sebagaimana para malaikat mengaturnya? Lalu kata para sahabat, bagaimana malaikat mengatur saf mereka ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, mereka menyempurnakan saf demi saf, setelah penuh baru pindah ke saf yang kedua, setelah penuh baru pindah saf ketiga, dan seterusnya. Yang kedua adalah seluruh bagian bumi ini dijadikan bagi kami sebagai masjid. Boleh dibangun masjid dimanapun tempatnya, selama tanah itu bukan tanah hasil rampasan atau yang haram, maka boleh dibangun masjid. Dan yang ketiga, debunya bumi ini dijadikan untuk kami sebagai alat bersuci jika kami tidak mendapatkan air. Bisa bertayamum dari mana saja, ya, debu yang ada. Dan diturunkan kepadaku ayat-ayat ini dari akhir surah Al-Baqarah, ya, dari perbendaharaan di bawah arsy-Nya Allah yang tidak diberikan kepada seorang nabi sebelumku. Kata Nabi SAW di dalam hadis diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Bakar radhiyallahu anhu dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami', kata Nabi SAW, aku diberikan 70.000 dari umatku yang masuk surga tanpa hisab. Wajah mereka seperti rembulan di malam purnama dan hati mereka di atas hati satu orang, artinya semuanya sama imannya. Aku lalu meminta tambahan kepada Rabbku, maka dia Rabbku memberiku tambahan, setiap satu orang dari 70.000 itu ditambahkan 70.000 orang yang lain, sehingga masing-masing mereka bisa membawa 70.000. Jadi 70.000 kali 70.000, dan ini tidak ada bagi umat-umat sebelum kita. Ini luar biasa sekali Allah SWT berikan kepada kita. Kemudian dikatakan juga di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Burairah radhiyallahu anhu, disahihkan oleh Syekh Albani sama di Sahih Jami', kata Nabi SAW, penduduk surga itu sebanyak 120 saf nanti jumlahnya, ya, 120 saf. 80 darinya itu adalah dari umat ini. 80 saf dari 120 yang masuk surga itu adalah dari umat ini. Sedangkan 40 yang lain adalah 40 yang sisa dari umat yang lainnya. Jadi cuman bayangkan ya, dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam, berapa miliar manusia, itu cuman 40 saf. Sementara kita ini 80 saf yang masuk ke dalam surga pada hari kiamat. Kata ulama hadis, ini menandakan fadilah yang sangat besar, dan dijanjikan juga umat ini akan sangat banyak jumlahnya, akan sangat banyak pengikutnya. Baik, ini kurang lebih wacana, gambaran tentang pentingnya kita mengetahui kita adalah umat yang terbaik, ikhwah. Maka banggalah dengan agama Islam ini, jalani hidup ini, jadikan Islam sebagai tradisi, dan jangan balik. Garis bawah kata-kata saya ini, jangan balik, jangan menjadikan tradisi sebagai Islam, nggak boleh. Tradisi, suku, adat, negara, habiskan semua, nggak ada. Bagi saya, karena saya Muslim, Islam yang menjadi tradisi hidup saya. Selesai. Maka kita punya standarisasi tradisi.
Mau di Afrika, mau di Eropa, mau orang bule, mau orang hitam, mau orang Arab, mau orang Melayu, mau orang dari manapun, suku manapun, kalau kita bertemu dengannya maka akan sama semua perilakunya, pakaiannya, makanannya, minumannya, tutur katanya, akhlaknya, semua akan sama. Karena yang dijadikan tradisi adalah Islam. Itu yang dititik beratkan ikhwah. Tidak usah lagi berpatokan dengan agama lain, tidak usah berpatokan dan menjadikan idola orang-orang non-muslim. Kembalilah kepada orang-orang muslim, dan kita akan lihat nanti figur pertama yang luar biasa pada hari ini. Kemudian saya kerucutkan bahasan juga sebelum Abu Bakar radhiyallahu anhu. Saya akan sebutkan ikhwah, di antara umat Islam ini ada lagi orang-orang yang terbaiknya. Jadi tadi kita umat yang terbaik, ada juga di kalangan umat Islam ini orang-orang yang terbaik, itulah para sahabat ridwanullahi alaihim, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah SWT telah memberikan julukan mereka radhiyallahu anhum wa radu'an. Inilah imam-imam kita. Mereka lah ya panutan-panutan kita, idola-idola kita. Di buku ini ada lebih dari sekian puluh sahabat yang disebutkan, dan satu orang saja, ikhwan dan akhwat sekalian, kalau kita jadikan sebagai rujukan hidup kita, idola kita, sudah cukup untuk selamat dunia akhirat. Bagaimana kalau kita jadikan semuanya puluhan orang ini sebagai idola kita? Cukup mereka, tidak perlu lagi pasang anak-anak muda. Wahai anak-anak muslim, pasang poster-poster pemain bola di kamar anda. Untuk apa? Apa yang mau dibanggakan dengan mereka? Dengan keterampilan mereka main bola? Masuk surga ke dengan main bola itu? Bukan berarti tidak boleh main bola ya, olahraga boleh dalam Islam. Tapi sampai pada tingkat anak-anak kita menghafal nama-nama pemain bola dan tidak tahu nama sahabat Nabi. Siapa yang sudah dijamin masuk surga? Siapa yang sudah berjuang dan sebenarnya, gitu kan? Ini hal-hal yang harus kita sadari dan kita pahamin. Maka kita harus kembali kepada para sahabat, jadikan mereka sebagai idola-idola kita. Karena bukan mustahil ikhwah dan akhwat sekalian, sahabat-sahabat terutama 10 yang jamin masuk surga ini, sampai beritanya kepada kita, ya, sampai sekarang seperti yang akan kita bahas nanti ini, itu bukan mustahil, ya, bukan cuma sebuah kisah dongeng yang diceritakan, tapi kata para ulama agar kita bisa mencontohin Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman ibn Auf, hafal nama-nama mereka, kisah-kisah mereka, tahu kehidupan mereka sehari-hari, maka dengan begitu ya kita akan bersama-sama dengan mereka di surga. Bukan mustahil, karena kita menciplak saja kehidupan mereka. Itulah yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla melalui sejarah-sejarah mereka yang tetap Allah kekalkan, gitu kan. Dan subhanallah, syaitan-syaitan ingin menyesatkan manusia dengan mencaci maki, mengkafirkan para sahabat radhiyallahu anhum yang telah Allah pilih mereka. Fadilah dan keutamaan para sahabat, sehingga di sini ikhwah sekalian, kita tidak butuh lagi panutan siapapun kecuali mereka setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ikhwah sekalian, surah Al-Ahzab ayat halaman 59 ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah SWT mengekalkan dalam Al-Quran, dibaca oleh setiap orang yang beriman tentang para sahabat. Ini ayat ini, satu ayat saja ini sudah cukup membantah orang-orang Syiah ini, yang betul-betul sampai berani mengkafirkan para sahabat. Apalagi figur yang kita bicara sebentar lagi tentang siapa dia. Kata Allah SWT, di antara orang-orang mukmin, maksudnya para sahabat. Ayat ini turun kepada para sahabat. Ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maksudnya di sini ulama tafsir bilang mereka mati syahid. Mereka berusaha masuk medan perang supaya mati syahid, dan Allah berikan apa yang telah Allah janjikan. Dan ada di antara mereka yang gugur, dan ada pula di antara mereka yang masih menunggu ikut perang, belum mati, ikut perang yang kedua, terus begitu ya, karena yakin dengan apa yang Allah janjikan dengan mati syahid itu. Dan mereka sama sekali tidak mengubah janjinya, maksudnya tidak berubah, tidak murtad, tidak ragu, tidak bimbang. Kemudian dalam surah Al-Bayyinah ayat 8 Allah Subhanahu wa taala mengatakan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Mereka pun ridha kepada Allah. Kemudian dalam surah Al-Fatih ayat 18 Allah terus memuji para sahabat. Ikhwah sekalian, kalau Allah sudah ridha kepada seseorang, Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta, siapa lagi yang kita mau menjadikan panutan selain mereka? Yang diridhoi oleh atasannya, diridhoi oleh presiden dan rajahnya, diridhoi oleh keluarganya dan istrinya atau suaminya? Jauh sekali. Diridhoi oleh pencipta langit dan bumi, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah sudah ridha kepada mereka semua sahabat. Di sini jamak, radhiyallahu anhum, tidak terkecuali, gitu kan? Wa radu an, dan mereka juga ridha dengan Allah, ridha dengan agama ini. Mereka memilih itu.
Kemudian juga dalam surah Al-Fatih ayat 18, halaman 60-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kata Allah SWT, sungguh Allah telah meridai orang-orang yang beriman. Siapa mereka itu? Sahabat di sini. Ketika mereka berjanji kepadamu, hai Muhammad. Siapa di antara kita pernah ketemu dengan Nabi SAW? Tidak ada. Yang pernah ketemu adalah para sahabat. Ayat ini turun kepada mereka. Kata Allah SWT, sungguh Allah telah meridai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu, hai Muhammad, di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Maksudnya Allah tahu hati-hati para sahabat yang bersih dari kekufuran. Lalu dia, Allah, memberikan ketenangan atas mereka dan memberikan balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat. Kemudian juga dalam surah Al-Fath ayat 29, terus bertubi-tubi Allah jelaskan tentang siapa sahabat ini. Inilah idola kita, saudaraku. Kata Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Muhammad itu, kata Allah SWT, adalah benar-benar utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia. Siapa orang bersama dengan Nabi SAW? Kita kan? Orang-orang yang nanti belum lahir kan? Orang yang hidup bersama Nabi SAW, sahabat. Makanya para ulama memberikan definisi sahabat adalah orang yang melihat Nabi SAW dengan mata kepalanya, beriman dengan Nabi SAW dan meninggal dalam keyakinan tersebut. Itu namanya sahabat. Di sini dipuji oleh Allah SWT. Mereka bersama dengan Muhammad, mereka bersikap tegas terhadap orang-orang kafir dan mereka berkasih sayang sesama mereka. Kalian melihat mereka ruku dan sujud. Ini cirinya para sahabat. Selalu sibuk dengan ruku dan sujud saja, ibadah kepada Allah SWT. Mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud, di dahi mereka hitam. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan juga diungkapkan dalam Injil. Jadi dalam Taurat dan Injil sudah disebutkan ciri-ciri para sahabat ridwanullahi alaihim. Jadi ini bukan orang-orang yang cuma sekedar dari umat kita saja, maksudnya hanya sekedar dari umat kita dan disebutkan dalam Al-Quran, tapi memang Allah pastikan Taurat, Injil sebelum mereka lahir sudah disebutkan siapa itu sahabat. Luar biasa nih kedudukan sahabat nih. Yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir. Dengan kekuatan orang-orang yang beriman, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka, sahabat, gitu kan, ampunan dan pahala yang besar. Juga ayat yang lain, Allah SWT menyebutkan dalam surah Al-Hasyr ayat 9 dan ayat 8 dan ayat 9. Ini semua tentang sahabat nih. Ya, kita bayangkan luar biasanya bagaimana Allah memuji sahabat dalam Al-Quran, dan luar biasanya bagaimana orang-orang Rafidah dan orang Syiah berani mengkafirkan para sahabat yang Allah menyebut mereka sebagai orang yang beriman. Ini luar biasa nih, ya. Sampai mereka mengangkat bendera untuk membunuh, ya, orang-orang yang sudah mengikuti Nabi SAW, ini sahabat-sahabat Nabi. Dan sampai saya dengarkan cuplikan salah satu tokoh orang-orang Syiah sekarang di Iran, dia membahasakan dalam bahasa Arab, gitu kan, tapi saya tidak ingat namanya. Tadi sempat saya lihat terlintas ada cuplikannya di YouTube, gitu kan. Dia sempat mengatakan munculnya orang-orang teroris sekarang yang banyak membom sana sini dan membunuh-bunuh ini, itu karena memang mereka, ya, tidak faham tentang agama ini. Kemudian mereka-mereka ini sebenarnya cuma substansial, cabang-cabang kecil dari induk-induk pemimpin-pemimpin mereka. Saya pikir yang mereka mau sebutkan ini ulama-ulama Sunni yang sekarang. Ternyata mereka bilang apa? Kalimatnya dia bilang apa? Pimpinan-pimpinan mereka adalah Abu Bakar, Umar, Aisyah, sahabat yang mestinya ini akar-akarnya semua ini yang kita harus putuskan dan kita kafirkan, kita perangin sehingga tidak muncul lagi teroris. Luar biasa, ya. Na'udzubillah, alaihimul la'nah. Allah SWT akan melaknat mereka dengan cara seperti ini. Apa kata Allah kekal ikhwah dalam Al-Quran? Al-Quran bukan buku yang saya tulis. Firman Allah SWT dalam surah Al-Hasyr ayat 8 dan ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Harta rampasan perang itu untuk orang-orang fakir yang hijrah, yang terusir dari kampung halaman mereka dari Mekah. Siapa mereka? Sahabat Nabi.
dan meninggalkan harta bendahnya di Mekah demi mencari karunia Allah, dan mereka hijrah ke Madinah mencari keridhaan dan demi menolong agama Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar dan orang-orang yang Ansar. Jadi dua-dua dipuji nih, sahabat ada Muhajirin dan Ansar. Muhajirin dari orang-orang Mekah Allah puji, mereka meninggalkan harta dan kota mereka, negeri mereka, hijrah untuk Allah dan Rasulnya. Dan orang-orang Ansar yang di Madinah yang menyambut mereka, sahabat-sahabat Nabi yang telah menempati kota Madinah. Siapa yang menempati kota Madinah di zaman Nabi SAW? Sahabat Nabi. Dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, para muhajirin, kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka, muhajirin. Maksudnya memberi balasan, memberikan bantuan kepada muhajirin, tidak berharap balasan. Itu sifat sahabat-sahabat Ansar. Meskipun mereka juga memerlukannya, dan siapa dijaga diri dari kekikiran, berhitungan di jalan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Kemudian surah At-Taubah ayat 88 sampai 89. Terus Allah sebutkan banyak ayat tentang sahabat nih. Sengaja saya angkat ayat-ayat ini dan saya bahas ikhwah dan akhwat sekalian rahimakumullah, agar kita tahu nih, inilah idola-idola kita ini ahli-ahli surga dan sudah sukses di dunia juga di akhirat. Di dunia nanti akan kita lihat kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kata Nabi, kata Allah SWT, At-Taubah 88-89, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat, mereka berjihad dengan harta dan jiwa, mereka itu memperoleh kebajikan, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sahabat dipuji oleh Allah SWT. Allah telah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, itulah kemenangan yang agung. At-Taubah ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan orang-orang yang terdahulu, lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan Muhajirin dan Ansar. Kata ulama tafsir, penyebutan Allah SWT Muhajirin Ansar memastikan tidak mungkin orang lagi mendustakan kalau ini turun kepada para sahabat ridwanullahi alaihim. Karena tidak ada orang yang berjulukan Muhajirin dan Ansar kecuali para sahabat Nabi. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik setelah itu. Semua orang yang mengikuti para sahabat setelah meninggalnya sahabat dan Nabi SAW, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Ikhwah akhwat sekalian, ikuti para sahabat, sahabiat Nabi, pertahankan sampai malaikat maut mencabut ruh anda, maka pasti kita akan masuk surga. Allah yang berfirman, Allah sediakan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Gak usah pusing lagi dengan artis fulan, idola profesor, doktor ini. Sibuk dengan sahabat Nabi ridwanullahi alaihim. Wallahi ikhwah, Abu Bakar gak punya ijazah dari Amerika, Umar nggak punya ijazah dari Eropa, tapi memimpin negara menjadi orang yang sangat adil, dan mereka kaya raya, pedagang yang berhasil, keturunannya semua sukses. Ya, kita akan lihat bagaimana Abu Bakar dalam kehidupannya luar biasa. Ya, bukan berarti saya katakan tidak usah berpendidikan formal, silahkan, gitu kan. Tapi jangan itu dijadikan sebagai idola, panutan, seakan-akan sudah melupakan semua orang-orang yang sudah kita sebutkan dari kalangan sahabat. Selanjutnya surah At-Taubah ayat 117. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, ya, sungguh Allah telah menerima taubat Nabi Muhammad SAW dan orang-orang Muhajirin dan orang Ansar. Di sini Allah bukan sebutkan mukminin umumnya, tapi di sini dikhususkan Nabi dan Muhajirin dan Ansar, artinya sahabat-sahabat yang mengikuti Nabi pada masa-masa kesulitan di awal-awal Islam. Sulit sekali menyebarkan Islam. Ikhwah sekarang dan akhwat sekalian, kita luar biasa ya. Lahir zaman sekarang ini luar biasa kalau bagi saya bilang. Kita lahir Quran sudah sempurna, masjid sudah banyak, orang tua kita muslim, ya. Di mana-mana tersebar agama Islam. Ya. Sudah jelas, masjid di Mekah sudah bebas dari kekufuran, Madinah sudah bisa dikunjungin, orang bisa umroh haji sepuasnya. Luar biasa Islam. Kalau kita lahir di zaman Nabi SAW, ikhwah, nggak gampang jadi sahabat. Luar biasa sulitnya. Nggak ada lampu, nggak ada penerangan pada saat itu. Ada seorang nabi buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, ngaku nabi. Kira-kira kalau antum hidup di zaman Mekah dulu, beriman nggak? Gitu kan? Nggak ada lampu, nggak ada apa-apa. Orang yang hidup bersama-sama di padang pasir, lalu ngaku saya nabi. Gitu kan? Apalagi nanti kita bahas masalah Isra dan Mi'raj. Ada borak, kuda bersayap, terbang, perjalanan Palestina Mekah sebulan bisa ditempuh dalam satu malam. Mungkin kita bersama dengan Abu Jahal, naudzubillah, gitu kan.
Tapi kita hidup sekarang luar biasa, hidup dengan sahabat itu masa-masa kesulitan, luar biasa mereka bisa beriman pada saat itu. Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereka. Sungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang terhadap mereka. Kemudian juga ayat yang lain, Al-Imran di halaman 65, ayat 172, 174. Orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasul Muhammad SAW setelah mendapatkan luka dalam perang Uhud. Siapa yang hadir di perang Uhud? Kita kan? Para sahabat Nabi. Orang-orang yang berbuat kebajikan dan bertakwa di antara mereka, para sahabat, mendapatkan pahala yang besar, yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Yang ketika ada orang-orang yang mengatakan kepada mereka di perang Uhud, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian, karena itu takutlah kepada mereka. Apalagi berita Muhammad SAW telah terbunuh pada saat itu. Ternyata ucapan itu justru menambah kuat iman mereka, para sahabat, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak ditimpa suatu bencana dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Allah mempunyai karunia yang besar. Ini ayat-ayat ikhwah dan cukup banyak ayat-ayat yang lain, tapi kita suka sampai sini ayatnya. Saya akan angkat di sini perkataan Ibnu Mas'ud tentang para sahabat Nabi. Sahabat menceritakan tentang sahabat. Apa kata beliau? Sungguh indah ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, sesungguhnya Allah memperhatikan hati hamba-hambanya, maka dia Allah mendapati hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hati yang terbaik, sehingga dia memilihnya untuk dirinya dan mengutusnya sebagai pembawa risalahnya. Kemudian Allah Azza wa Jalla melihat hati hamba-hambanya setelah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia mendapati hati para sahabatnya adalah hati yang terbaik, sehingga dia menjadikan mereka sebagai pendukung-pendukung nabinya yang berperang di atas agamanya. Apa yang dipandang baik oleh para sahabat kaum muslimin pada saat itu, maka ia juga baik di mata Allah. Karena para sahabat, ya, dari perilaku-perilaku mereka, dari perkataan mereka, dari pertanyaan mereka kepada Nabi SAW, maka turunlah ayat membenarkan perilaku mereka. Dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin sahabat pada saat itu, maka ia juga buruk dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Ibnu Mas'ud pernah berkata, barang siapa ingin meneladani seseorang, maka hendaklah dia meneladani orang-orang yang sudah wafat, karena orang yang masih hidup tidak dapat jaminan terhindar dari fitnah. Mereka itulah orang-orang terbaik dari sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat ini yang paling mulia hatinya. Dari umat Muhammad ini, para sahabat yang paling mulia hatinya, paling mendalam ilmunya, dan paling sedikit memaksakan dirinya. Maksudnya di sini memaksakan diri dalam hal-hal duniawi. Allah Ta'ala telah memilih mereka untuk menjadi sahabat-sahabat Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dan menegakkan agamanya, dan kenalilah, maka oleh karena itu kenalilah hak-hak mereka dan berpeganglah kepada petunjuk-petunjuk mereka, karena mereka berada di atas jalan yang lurus. Diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam Jami' Bayan Ilm wa Fadli, dan juga disebutkan melalui jalur Qatadah dan Ibnu Mas'ud, diriwayatkan, dan Syekh Albani mengatakan, ya, dikatakan ini adalah hadis yang sahih. Ini kurang lebih gambaran tentang para sahabat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad juga, ya, banyak disebutkan oleh imam-imam yang lain, di mana Nabi SAW bersabda tentang sahabat, bintang-bintang adalah penjaga bagi langit. Artinya selama bintang ada di langit, maka orang bisa tahu, ya, terang langit itu. Jika bintang lenyap, maka akan datang kepada langit apa yang dijanjikan. Kalau Allah sudah angkat bintang-bintang itu, maka langitnya akan kiamat. Aku adalah penjaga bagi para sahabatku. Jika aku pergi wafat, maka akan datang kepada para sahabatku apa yang dijanjikan kepada mereka. Artinya akan ada, ya, sahabat akan menyebar, dan akhirnya mereka juga akan menemukan beberapa kendala, tapi mereka tinggal kembali kepada panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabatku adalah penjaga bagi umatku. Jika sahabat-sahabatku telah pergi wafat, maka akan datang kepada umatku apa yang dijanjikan kepada mereka. Artinya mereka akan berselisih kalau mereka tidak mengikuti para sahabat ridwanullahi alaihim. Bahwasanya banyak fakta sejarah disebutkan di dalam banyak sekali hadis riwayat Muslim, ya, hadis riwayat Bukhari, banyak disebutkan hadis-hadis di mana pernah terjadi peperangan. Sering kali terjadi peperangan di zaman Nabi SAW meninggal, kemudian pemimpin perang berkata kepada pasukannya, apakah ada di pasukan kita ini yang pernah menjadi sahabat Nabi? Maka mereka mengatakan ada, si fulan dan si fulan. Maka Allah memberikan kemenangan karena keberadaan sahabat itu.
Kemudian dalam peperangan yang lain berkata juga pemimpin-pemimpin setiap peperangan di zaman tabi'in, mereka berkata, adakah sahabat yang ikut? Oh, ada si fulan masih hidup di pasukan. Maka Allah berikan kemenangan lagi karena adanya sahabat. Lalu setelah itu, setelah para sahabat meninggal semua, lalu terjadi peperangan, pernah terjadi fakta lapangan, para tabi'in berkata, ya, seorang pemimpin perang pernah berkata, apakah ada orang di antara kalian yang pernah menemani sahabat Nabi, maksudnya menjadi sahabatnya Nabi, tabi'in? Maka berkata mereka, ada si fulan dan si fulan. Maka Allah pun memberikan kemenangan justru karena ada di situ muridnya para sahabat ridwanullahi alaihim. Jadi di sini kita bisa lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan kemenangan-kemenangan untuk ya pasukan-pasukan jihad karena adanya para sahabat ridwanullahi alaihim. Ini kurang lebih kronologisnya ikhwah sekalian, dan memang agak panjang tadi saya sampaikan agar memang kita menyadari tentang pentingnya kedudukan kita umat Islam dan juga pentingnya kedudukan para sahabat ridwanullahi alaihim. Sekarang kita masuk ke inti bahasan tentang umat nomor satu, ya, atau dari umat ini yang nomor satu, yang disamorsatukan oleh para ulama, ya, ulama sunni semua sepakat mengatakan umat ya, atau orang yang paling terbaik dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi Muhammad adalah Abu Bakar radhiyallahu anhum. Baik, untuk video kali ini saya cukupi sekian. Kita akan meneruskan kisah sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Insyaallah akan kita sambung lagi besok hari pukul 18.06. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.